Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Will Yonas dari Lifestyle Medicine Department Rumah Sakit Advent Bandung. Menjumpai Anda kembali dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Program ini membahas 10 hukum kesehatan yang mudah dan murah untuk dipraktekkan. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu topik mengenai kanker. Apa sih langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk mencegah kanker? Berhubung ini adalah bulan Oktober, dan bulan Oktober ini adalah Breast Cancer Awareness Month, atau dengan kata lain ini adalah bulan di mana edukasi-edukasi mengenai pencegahan mengenai kanker payudara, pentingnya screening, itu biasanya mulai dibagikan di bulan Oktober ini di Amerika Serikat. Dan semoga di bulan Oktober, walaupun kita di Indonesia, kita juga boleh ikut lebih aware lagi, lebih peduli lagi untuk mencegah kanker, khususnya kanker payudara. Walaupun banyak sekali jenis kanker, tetapi kita bisa melihat prinsip-prinsip kesehatan apa yang bisa kita lakukan dalam mencegah kanker. Sangat menarik. Jadi semoga apa yang dibagikan ini boleh menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya bila mana kita boleh berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk mempelajari kesehatan sekali lagi. Bulan Oktober ini merupakan Breast Cancer Awareness Month. Kita mau tahu lebih dalam lagi apa yang bisa kita lakukan dari pola hidup sehat yang selalu dibagikan oleh Rumah Sakit Advent Bandung dalam mencegah terjadinya kanker. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mampukan kami untuk melakukan apa yang kami boleh lakukan untuk mencegah terjadinya kanker di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, pimpin pelajaran kami hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kanker. Dan mungkin untuk para pendengar sekalian, mungkin sudah ada mungkin keluarga, teman di kantor yang mungkin pernah terkena kanker. Kanker itu apa sih? Ya, kanker ini cukup menarik. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Jadi harusnya itu sel normal, tapi tiba-tiba DNA-nya termutasi, ada yang berubah dari programming sel tersebut, akhirnya ini menjadi sel kanker, sel yang rebellious, sel yang membangkang. Karena kalau ngomongin sel itu kan harusnya memiliki umur hidup. Kayak misalnya, kayak kita kan di kulit juga ada sel-sel kulit mati atau yang sering disebut daki, atau enggak sel darah merah yang hidupnya kira-kira sekitar 120 hari. Jadi setiap sel di tubuh manusia itu enggak ada yang hidup terus gitu, tapi mereka akan diregenerasi. Jadi sel itu akan mati harusnya. Nah, tapi di kasusnya kanker, karena ketika ada sesuatu yang terjadi di programming dari sel tersebut, dari DNA tersebut yang memiliki perintah untuk replikasi, apakah untuk sel itu mati, itu terganggu di kanker. Ada sesuatu yang terjadi sehingga sel itu nggak mau mati, akhirnya mereplikasi dirinya terus, dan itulah yang akhirnya menjadi sel kanker. Nah, yang menarik kalau soal kanker ini kan bisa terjadi di mana saja. Ada kanker payudara, ada kanker prostat, ada kanker paru. Ini bisa terjadi di organ mana saja. Beda dengan misalnya kalau kayak penyakit jantung kan ya di jantung. Tapi kanker ini tuh bisa
terjadi di mana saja. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ada nggak sih bedanya antara kanker dan tumor? Sebenarnya, tumor itu artinya itu adalah benjolan, tapi tumor itu dibagi dua biasanya, ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, yang ganas ini yang seringkali disebut kanker. Nah, sekarang kita mau lihat nih, sebenarnya apa sih yang ilmu pengetahuan sudah tahu, apa yang bisa menyebabkan sel atau programming dari sebuah sel itu berubah atau DNA-nya itu ada termutasi, ada perubahan sehingga akhirnya sel ini membangkang, gak mau mati, dan akhirnya menjadi sel kanker. Apakah itu pengaruh gen itu lebih besar? Misalnya kalau kakek nenek kita, orang tua kita sudah punya atau pernah mengalami kanker, apakah itu perannya lebih besar dibandingkan dengan faktor lifestyle atau pola hidup? Menarik sekali, sekarang ada satu penelitian di tahun 2008 yang luar biasa sekali, yang akhirnya sepertinya membuka pemikiran para ahli kesehatan. Judul dari penelitiannya adalah Cancer is a Preventable Disease that Requires Major Lifestyle Changes. Ini dipublikasikan tahun 2008. Ini yang mereka temukan. Mereka melihat bahwa dari faktor-faktor resiko kanker, 5-10% itu disebabkan oleh gen. Jadi kalau misalnya orang tua kita, kakek nenek kita sudah memiliki kanker atau pernah mengalami kanker, terdiagnosa oleh kanker, itu bisa mempengaruhi faktor resiko kita 5-10%. Sedangkan 90-95%-nya itu adalah faktor environment atau lingkungan. Menarik sekali, 90-95% adalah environment atau lingkungan. Nah, apa saja faktor lingkungan ini? Ternyata dari 90-95% ini, faktor yang paling besar itu adalah pola makan. 30-35% faktor resiko kanker itu dari pola makan kita. Oke? 25-30% ini adalah faktor dari tobacco atau rokok. Ini juga masih menjadi hal yang sangat besar karena Indonesia ini negara suka disebut juga sebagai Marlboro country katanya. Jadi Indonesia masih struggle, masih bergumul dengan ini. Tingkat orang yang merokok pada laki-laki khususnya itu juga masih tinggi sekali. Itu juga meningkatkan faktor resiko kanker 25-30%. Udah gitu 15-20%-nya adalah infeksi, karena ada juga beberapa virus yang dapat menyebabkan kanker. 10-20%-nya adalah obesitas. Ketika seseorang kelebihan berat badan, itu pun menjadi faktor resiko akan terkenanya kanker. 4-6% itu dari alkohol, dari minuman beralkohol, ya seperti wine, whiskey, bir, dan yang lainnya. Ini ada faktor resikonya juga untuk kanker. Dan 10-15% adalah faktor-faktor lainnya. Tapi menarik banget bahwa 30-35% itu adalah pola makan. Kita akan lihat bagaimana peran pola makan, jam tidur kita, olahraga kita, itu sangat-sangat, dan pokoknya 10 prinsip kesehatan yang selalu diajarkan Rumah Sakit Advent Bandung, bagaimana itu sangat memiliki peran untuk mencegah terjadinya kanker di dalam tubuh kita. Nah, ini menarik. Bagaimana sih dengan kanker yang ada di Indonesia? Ini data yang terbaru yang paling saya bisa temukan di Indonesia, bahwa kanker payudara adalah kanker yang paling umum terjadi pada wanita, ya, di dunia maupun juga di Indonesia. Jadi inilah sebabnya kenapa ada Breast Cancer Awareness Month seperti di bulan Oktober ini, karena kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi di dunia ini. Nah, kalau kita ngelihat dari ini dari riset kesehatan dasar di Indonesia 2013, faktor resiko apa sih yang paling besar untuk masyarakat Indonesia akan terjadinya kanker? Yang paling besar sekitar 96% yang menyebabkan kanker pada penduduk di Indonesia
96%-nya itu adalah kurangnya konsumsi sayur dan buah. Menarik nggak sih? Walaupun kalau pada laki-laki dari Riskesdas tahun 2013 ini, rokok itu menjadi 56,7% faktor resiko untuk terjadinya kanker pada laki-laki. Tapi yang lebih menarik, yang lebih tinggi, 96%-nya itu disebabkan oleh kurangnya makan sayur dan buah. Sekali lagi, ajakan saya selalu adalah, ayo kita makan sayur dan buah yang lebih banyak. Kita ada di negara Indonesia di mana kita ini memiliki pangan-pangan lokal yang sangat beragam, variatif, harganya pun tidak terlalu mahal, terjangkau. Ya, semua orang bisa beli sayur buah di pasar tradisional. Ayo, lebih banyak makan sayur dan buah. Disinilah kenapa pola makan itu sangat-sangat krusial atau sangat penting dalam pencegahan kanker. Kenapa sih sayur dan buah ini baik? Di dalam mereka itu terkandung satu senyawa, atau sebenarnya banyak senyawa yang diklasifikasikan sebagai fitokimia. Inilah kimia atau senyawa pada tanaman yang memberikan warna. Misalnya, kenapa sih tomat warna merah? Kenapa sih wortel warnanya oranye? Kenapa sih sayur brokoli warnanya hijau? Mereka itu mengandung senyawa-senyawa kimia yang disebut fitokimia, yang ternyata banyak fungsinya adalah untuk mencegah kanker. Jadi warna makanan-makanan ini diciptakan oleh Tuhan dengan warna-warna yang berbeda, bukan hanya supaya membuat manusia tertarik untuk memakannya, tetapi supaya itu juga bisa mencegah kanker. Keren gak sih? Saya pikir sangat luar biasa ciptaan Tuhan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, di mana warnanya bukan hanya menarik perhatian manusia untuk memakannya, mengkonsumsinya, tetapi juga untuk mencegah kanker di dalam tubuh kita. Itu sebabnya sangat penting untuk makan makanan nabati yang bervariasi, yang warnanya itu bermacam-macam. Ya, sekali kita makan misalnya ada yang warna merah, ada yang warna oranye, ada yang warna hijau, ada yang mungkin hijau muda, ada yang hijau lebih tua, ada yang warna ungu seperti kol ungu. Ya, makanlah makanan keragaman nabati yang beragam. Jadi jangan misalnya makan kangkung terus, tapi kita variasikan ya. Ada kangkung, ada kol yang warnanya putih, ada yang kol ungu, ada yang brokoli, ada yang bok choy, dan lain-lain. Karena sekali lagi keragaman nabati ini merupakan sesuatu yang Tuhan gunakan untuk membantu tubuh kita mencegah terjadinya kanker. Baik, sekarang kita mau lihat juga dari salah satu penelitian yang terbesar di dunia, Adventist Health Study 2, melihat populasi Kristen Advent di Amerika Serikat, di mana ketika dibandingkan dari populasi ini, banyak sekitar 69.000 orang yang mereka ikuti selama bertahun-tahun. Ketika orang-orang Kristen Advent yang ada di Amerika Serikat dan Kanada ini memilih untuk menjadi seorang pemakan makanan nabati 100%, tingkat terjadinya kanker di mereka itu adalah mereka memiliki tingkat terjadinya kanker yang paling rendah dibandingkan dengan yang vegetarian, dengan pesco-vegetarian yang masih mengkonsumsi ikan, atau semi-vegetarian yang masih banyak makan daging juga, dan juga non-vegetarian. Orang-orang yang hanya mengkonsumsi makanan nabati dari kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, sayur, buah, ya, dan banyak sekali makanan nabati yang lainnya, tingkat kanker di mereka itu paling rendah. Nah, mungkin pertanyaannya, yang membedakan mereka itu adalah mereka tidak mengkonsumsi daging dan produk hewani juga. Nah, ada apa sih dengan daging? Ini sudah sangat jelas dari WHO, sudah sangat jelas bahwa terutama daging merah sudah diketahui. Sudah ada official statement-nya dari WHO juga, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, bahwa daging merah itu dan processed meat khususnya, seperti hotdog, salami, ya, bacon, itu dapat menyebabkan kanker. Mereka itu makanan yang disebut karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Nah, ada zat apa sih sebenarnya di daging merah dan bahkan di daging putih sekalipun, di daging seperti ayam, daging seperti ikan, dan yang lainnya?
ini sudah dicatat juga dari National Cancer Institute bahwa ada senyawa bahan kimia yang namanya heterocyclic amines, HCAS singkatannya, dan polycyclic aromatic carbons, PHAS, di daging. Ketika daging itu, ya mau daging ayam, daging sapi, daging ikan, itu dimasak menggunakan metode suhu tinggi, seperti khususnya penggorengan atau memanggang langsung di atas api terbuka. Jadi daging mayoritas waktu biasanya kita masak untuk dimakan, ya kan? Kecuali kalau makan sushi, mungkin dagingnya mentah. Jadi ketika daging hewani itu dipanaskan, digoreng, dipanggang, heterocyclic amines dan polycyclic aromatic carbons ini terbentuk. Dan inilah senyawa yang ada pada daging yang dapat menyebabkan kanker. Jadi ini sudah sangat jelas dari National Cancer Institute. Jadi alangkah baiknya untuk kita untuk mengurangi konsumsi daging kita, memperbanyak sayur dan buah, supaya kita boleh mencegah terjadinya kanker. Bukankah itu harapan yang kita mau? Ya, nggak ada orang yang mau terkena kanker. Tapi ayo kita mulai jaga pola makan. Ya, kalau melihat panduan dari Kemenkes, dari isi piringku, seharusnya setengah dari piring kita itu adalah sayur dan buah. Coba dipikir, buat para pendengar sekalian, apakah setengah dari piring saya itu biasanya sayur dan buah, atau justru daging dan makanan lainnya, justru sayur dan buahnya juga kurang, ya. Jadi luar biasa sekali, banyak sekali penelitian yang lain juga yang mungkin saya nggak bisa sharing satu persatu, tetapi menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi makanan-makanan nabati yang sealami mungkin, yang fresh, yang utuh, ini adalah makanan yang terbaik yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 ayat 29. Makanan yang Tuhan berikan kepada manusia pada Adam dan Hawa adalah makanan nabati, dan inilah makanan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan puji Tuhan, bila mana kita menurut dengan hukum-hukum kesehatan Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan melindungi kita dari berbagai penyakit. Baik, mungkin itu sedikit dari makanan, walaupun sebenarnya mengenai makanan ini bisa banyak sekali kita explore lebih jauh. Tetapi yang saya mau share selanjutnya adalah pentingnya olahraga juga dalam mencegah terjadinya kanker. Ya, kadang orang misalnya sudah makan sehat. Saya sudah misalnya menjadi seorang pemakan plant-based diet, di mana saya makan makanan nabati. Tapi seringkali orang pun lupa dengan olahraga. Ya, apakah terlalu sibuk, apakah memang misalnya kurang suka olahraga, tetapi ternyata olahraga ini menjadi salah satu alat, sesuatu aktivitas yang kita bisa lakukan dalam mencegah kanker. Coba bayangkan Tuhan juga ketika menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka itu di Taman Eden, di mana mereka bergerak. Ya, bergerak, terkena sinar matahari, ada udara yang segar, ya. Sedangkan kita yang sekarang hidup di tahun 2000-an, di tahun 2020 tahun ini, mungkin hidup kita udah sangat berbeda. Kita orang kantoran, duduk di ruang yang ber-AC, duduk seharian. Oleh karena lifestyle yang kita miliki di zaman sekarang, kita benar-benar harus membuat waktu, mencari waktu untuk olahraga. Ya, kita harus taruh di jadwal kita. Oke, pagi ini saya akan olahraga, misalnya ada waktu 20 menit, nggak apa-apa. Sore setelah pulang kantor ada waktu 20 menit, kita olahraga lagi. Ya. Nah, kenapa olahraga ini penting sekali dalam mencegah kanker? Jadi di tubuh kita, di dalam darah kita ada yang namanya sel darah putih, ya. Itu adalah tentara di dalam tubuh kita, ya, untuk memerangi virus, bakteri, dan salah satu banyak sekali jenis dari sel darah putih, tetapi salah satu jenis dari sel darah putih adalah natural killer cell. Nah, natural killer cell ini, salah satu kerjaannya itu adalah untuk membunuh virus dan juga membunuh sel kanker atau tumor. Ya, sangat spesifik. Ya, ada sel-sel darah putih yang lain khususnya untuk melawan bakteri, tetapi natural killer cell ini adalah untuk membunuh virus dan juga membunuh sel kanker atau tumor. Nah, yang kerennya,
Sekali lagi saya selalu takjub dengan tubuh yang Tuhan berikan kepada manusia, bahwa ketika seseorang olahraga, natural killer cell ini jumlahnya akan semakin banyak dan mereka itu semakin rajin patroli di tubuh kita, ya. Kalau misalnya ada bayangkan natural killer cell ini seperti polisi gitu. Ketika kita olahraga, jumlah polisinya makin banyak, mereka patrolinya makin sering, kemungkinan mereka menemukan penjahat-penjahat di dalam tubuh kita itu makin besar, ya kan? Kalau misalnya kita pun nggak tahu apakah di tubuh kita sudah ada sel kanker atau belum, ya. Tapi bila kita olahraga, polisi-polisi natural killer cell ini kelilingnya lebih sering, jumlahnya lebih banyak, kemungkinan mereka bisa mengalahkan atau membunuh sel-sel kanker ini kemungkinannya jadi jauh lebih tinggi. Ya, ini good news, ini kabar baik. Dengan kita berolahraga, kita memperbanyak natural killer cell dan juga tingkat mobilisasinya, patrolinya semakin sering. Dan ini ada satu penelitian di tahun 2016 yang sangat menakjubkan buat saya, bahwa sedikitnya katanya, saya kutip ini, saya terjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, mobilisasi yang dimediasi oleh latihan atau exercise atau olahraga, sel NK adalah fenomena yang sangat cepat. Jadi itu sangat cepat. Sedikitnya 70 detik naik tangga telah terbukti meningkatkan frekuensi sel natural killer cell ini dalam darah sebanyak 6 kali lipat. Jadi dengan kita memilih naik tangga dibandingkan dengan naik lift, itu sudah juga meningkatkan mobilisasi dari sel NK atau natural killer cell ini. Luar biasa sekali. Jadi ini tips sederhana buat para pendengar sekalian, bahwa di mana kalau ada pilihan naik tangga atau naik lift, coba pilih tangga, ya. Kalau misalnya kita lagi ke mall atau lagi belanja di supermarket, coba nggak usah cari tempat parkir yang terlalu dekat dengan pintu masuk. Cari tempat parkir yang agak jauh supaya sengaja kita jalan. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan secara intentional, dengan sengaja, supaya kita bisa lebih banyak bergerak. Yaitu mengenai olahraga, dan juga sekali lagi olahraga akan meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga tadi kita sebutkan, saya sharing juga di awal, bahwa ada beberapa macam virus yang dapat menyebabkan kanker. Dan bila mana kita memiliki sistem imun yang kuat, ya, sistem imun kita dapat juga mampu melawan sel kanker ini. Dan untuk karena waktu kita sudah hampir selesai, saya mau singgung sedikit juga jam tidur. Jam tidur pun sangat memiliki peran yang besar terhadap imunitas tubuh kita, ya kan? Jadi tidur yang cukup, ya, memiliki istirahat yang baik, tidur kalau bisa paling lambat jam 10 malam, kualitas tidurnya baik, nggak terbangun tengah malam, ya, itu terbaik. Karena itu juga sangat memiliki peran dalam mencegah kanker. Karena hormon melatonin, sebuah hormon yang membuat kita mengantuk, ya, ternyata tugasnya itu bukan hanya bikin kita ngantuk, tapi hormon melatonin ini yang menakjubkannya buat saya adalah ini juga dapat menurunkan perkembangan dari sel kanker. Jadi jam tidur pun sangat penting, ya. Baik Bapak Ibu dan para pendengar sekalian, semoga acara program Hidup Sehat Pilihan kita hari ini boleh membawa kita lebih aware, ya, lebih tahu bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kanker melalui pola makan, olahraga, dan juga jam istirahat. Semoga kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan ini semua. Inilah doa dan harapan kami dari Rumah Sakit Advent Bandung. Terus berusaha hidup sehat. Bila mana Bapak Ibu gagal, coba lagi, dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu bisa melakukannya. Untuk menutup, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh mencegah kanker payudara dan segala jenis kanker, di mana 5-10% disebabkan oleh genetik, tetapi 90-95%-nya dicegah melalui pola hidup kita.
Ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti hukum-hukum kesehatan ini yang Tuhan telah titipkan kepada kami, dan biarlah kami boleh melakukannya karena kami tahu Tuhan merindukan kami semua, para pendengar sekalian, untuk memiliki kualitas hidup yang baik dan memiliki kesehatan yang optimal, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Berkati para pendengar, lindungi kami dimanapun kami berada, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.